Oh. Makanya hati-hati dengan harta. Fa innal khairatu manina wa inna syarra riba. Kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan itu selalu mendatangkan kegelisahan. Mana ya, Bah ya? Tuhnya. Ternyata di sini. Kenapa saya cari ini, Bah? Karena saya tuh kan itu ada beberapa pertanyaan masuk. Iya, makanya jangan lupa itu. Iya. Lupa nyimpan, nanti pertanyaan orang terabaikan, kasihan mereka. Maaf ya. Ini masih di Abah dan AA yang sama-sama pelupa. Gak apa-apa. Daripada lupa nih kita bacakan dulu ini ya. Oke. Sok Abah mau duduk atau berdiri? Boleh Bebas. berdiri juga bebas. Ya udah. Ini Berdiri, pertanyaan berdiri aja ya. Gilang Mahendra ini yang dikirimnya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang dari Manado. Torang sama Abah saudara ya. Umur saya 38 tahun. Saya sudah menikah selama 10 tahun. Dulu di awal pernikahan saya dan istri itu sama-sama bekerja. Nah, istri saya bekerja di perusahaan swasta sebagai seorang akuntan. Dan saya seorang pengusaha. Betul. Kondisi ekonomi saya pun bisa dibilang mapan. Namun pasti. karena pandemi nih usaha saya menjadi bangkrut. Bukan benar kan? Tadi benar. Mau pengusaha kecil, pengusaha besar bisa tiba-tiba bangkrut, Bah. Terus? Saat ini penghasilan istri saya jadi lebih besar daripada saya. Ujian Ya, rumah sehingga tangga. selama setahun ini istri saya yang memenuhi semua kebutuhan ekonomi keluarga. Ya. Dan hal itu membuat saya sebagai kepala keluarga menjadi sedih. Tidak berguna dan minder. Bagaimana saya harus bersikap? Manusiawi. Begini, pertama Mas Gilang tidak boleh larut dalam kesedihan, apalagi merasa tidak berharga. Sebab dalam kondisi normal, Mas Gilang sudah melakukan kewajiban sebagai suami menafkahi keluarga telah dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi kedua, bila suami dihadapkan pada kondisi bangkrut, sementara istri memiliki pekerjaan dan penghasilan, menurut bagi sebagian mazhab, maka istrinya harus menafkahi suami dan keluarganya. Gak apa-apa? Gak apa-apa, karena kan pada masa jaya suaminya yang bertanggung jawab. Sekarang istrinya yang begitu, maka menafkahi suami dan keluarga jangan dianggap sesuatu hal yang istimewa. Harus saling membantu rumah tangga itu hingga suaminya bisa bekerja dan memiliki penghasilan kembali. Nah, dengan demikian ditetapkan demikian karena itu termasuk kategori hak-hak yang timbal balik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, gitu kan? Oh, gitu. Jadi dalam Al-Quran begitu. Maka artinya itu mengesatkan juga. Itu artinya kalau kita mendalami isinya, maka ketika suami dalam keadaan terpuruk, maka istri nggak apa-apa. Kemudian bergiliran, tapi tetap mendorong suami untuk kembali mencari pekerjaan yang ketiga. Dan istrinya pun harus itu ya, harus tetap hormat kepada suaminya walaupun betul, suaminya penghasilannya lebih rendah kali ini. Dan yang ketiga, ada sebuah riwayat yang bisa dipelajari sebagai bahan untuk meredakan rasa minder. Kan merasa minder tadi. Iya, betul. Pernah datang pada Rasulullah seorang sahabat dan bertanya, "Ya Nabi Allah, hari ini engkau menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan aku punya perhiasan. Aku ingin menyedekahkan perhiasan ini, tapi suamiku Ibnu Mas'ud, istri Ibnu Mas'ud ini, mengklaim bahwa dia dan anak-anaknya lebih berhak menerima sedekah dariku." Kemudian Rasul menjawab kepada wanita tersebut, "Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan sedekahmu." Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi istri Ibnu Mas'ud datang pada Rasul. Jadi mau menyedekahkan emasnya, perhiasannya. Aku lebih berhak. Karena suami dan anaknya juga tidak berlebih. Tidak berlebih. Makanya datang pada Rasul mengadukan itu, kata Rasul. Iya, katanya benar, kata suami. Jadi mudah-mudahan ini Mas Gilangnya tidak minder, istrinya pun tetap hormat kepada Mas Gilang. Urusan rezeki untuk keluarga bisa datang dari mana saja. Betul. Nah, yang keempat istimewanya buat Mas Gilang, mestinya Mas Gilang Mahendra itu harus bersyukur memiliki istri yang bisa membantu meringankan beban hidup suami. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena tidak sedikit kemudian wanita yang acuh tak acuh. Ya, mudah-mudahan insya Allah istrinya Mas Gilang mas solehah. Jadi walaupun dia sedang mempunyai rezeki lebih dibanding suaminya sebagai kepala rumah tangga, ya udah. Dan yang sekarang juga banyak juga bersabar dan berdoa tetap, jangan lupa ya itu. Karena sekarang juga ada yang profesinya itu selain ibu rumah tangga, bapak juga ada yang bapak rumah tangga dan itu ya sudahlah emang kondisi seperti itu. Betul. Ada juga kan
ibu yang single fighter gitu ya. Iya. Jadi dia ditinggal suaminya, kemudian juga mengurus sekian banyak anaknya. Banyak ibu-ibu kuat di Indonesia ini. Pokoknya jangan khawatir lah Mas Gilang. Ya udah. Mas Gilang insya Allah sudah jadi suami baik dan Mas Gilang juga dianugerahi oleh Allah istri yang baik pula. Oke, yuk Bah. Sama. Kita lanjut Kemana sini. kita? Sini duduk aja, pegel di sini Bah. Luas rumah ate jadi Ya, capek, kukurilingan. Ini Bah ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, duduk sini aja Bah ya. Iya, di sini aja. Nih, ini ada kursi juga Bah, mau di kursi atau di mana? Enggak, duduk aja, duduk Abah. Nih, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nih, pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi dari Gilang, ini dari adiba.khoiriyah. Iya. Assalamualaikum Irfan dan Nabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia selalu insya Allah. Saya Adiba usia 30 tahun, Masya Allah. Saya tinggal di Cikunir. Saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya dan suami sama-sama bekerja di perusahaan swasta. Kehidupan kami cukup mapan dan memiliki rezeki yang alhamdulillah cukup berlimpah. Amin. Alhamdulillah. Kirim-kirim dong ke sini. Saya bersyukur dengan keadaan kami sekarang menurut saya sempurna. Alhamdulillah. Namun, kenapa terkadang saya masih sering merasa kosong hati ini? Dompet isi, hati kosong. Nah, ini. Sedih dan hampa, sepertinya harta tak selalu membuat saya bahagia. Hal apa yang harus saya lakukan agar lebih bahagia dengan segala yang Allah berikan pada saya? Tuh, Siapa namanya? buat Adiba. Adiba. Nah gini, Bu Adiba Khairiyah merasa hampa, sedih padahal segalanya ada, berlimpah ruah, waspadalah. Pertama, mungkin di tengah kepemilikan segalanya, Mbak dan keluarga masih gemar berbuat dosa. Maaf bukan menuduh, ini mungkin, gitu kan? Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah tegas mengatakan, Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi mana ayat tadi bisa dijelaskan atau diterangkan di dalam satu hadis berikut ini. Dalam hadis ini Allah menyatakan bahwa seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititipkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun, maka hatinya dibersihkan. Apabila kembali berbuat dosa, maka ditambahkan lagi noda hitam itu. Sehingga menutupi hatinya. Oke. Jadi itu ada kemungkinan jika hati kita hampa pada kita bergelimang harta. Jangan-jangan introspeksi gitu kan. Gak apa-apa introspeksi. Kalau berbuat salah ya cukup sekali. Jangan 2 kali, cukup 1 kali. Kehilangan tongkat cukup 1 kali. Taratenet. Jangan 2 kali. Bersalah yang sama jangan 2 kali. Taratenet. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang memperbaiki kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali. Kehilangan tongkat cukup 1 kali. Cilin. Yang kedua, hati yang hampa, kosong dan hilangnya ketenangan atau kebahagiaan itu lazimnya disebabkan adanya kejelekan yang ikut serta dalam harta dan hidup kita. Makanya hati-hati dengan harta. Fa innal khairatu manina wa inna syarra riba. Kebaikan itu selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan itu selalu mendatangkan kegelisahan. Makanya hati-hati gitu kan. Nah, makanya buat pemirsa di rumah nih yang sekarang merasa sedang kesulitan, tuh buktinya nih dari Mbak Adiba mengatakan dia hartanya banyak tapi kosong, hampa, nggak bahagia. Jadi itu harta itu bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Iya, makanya laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya itu bukanlah dengan banyaknya harta, bukan dengan kemewahan, namun namanya ghina. Orang kaya itu adalah yang hatinya selalu merasa cukup, yang hatinya kaya. Nah, makanya kaya hati. Iya, pokoknya dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Rezeki itu bukan masalah harta dan tahta saja. Bukan. Tapi kerukunan dalam keluarga, bahagia, nyaman itu jauh. Anak-anak sehat. Itu jauh lebih berharga lagi ya. Betul. Oke, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, tidak kufur nikmat. Tapi justru kita menikmati apapun, kalau bersyukur akan dilipat gandakan kenikmatannya. Insya Allah. Dan itu pasti Allah katakan, la insya Allah la azi, dan aku pasti akan aku tambah kenikmatan. Insya Allah. Ya udah,